Sahabat insan kamil, pernahkah dalam kehidupan ini kita merasa begitu tenang, begitu damai, begitu gembira? Tentunya, kegembiraan, ketenangan, dan kedamaian itu adalah kondisi atau keadaan yang amat sangat diharapkan oleh setiap insan. Dan tentunya, setiap dari manusia pernah mengalami masa-masa tersebut. Dan ketika ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan itu lenyap di dalam hatinya, lenyap di dalam kehidupan, maka bergantilah dengan kegelisahan, kecemasan, dan kekhawatiran. Tentunya tidak seorang pun yang menginginkan dirinya mengalami hal itu. Namun kehidupan di alam dunia ini, keniscayaan bahwa itu semua pasti terjadi. Setiap manusia yang hidup di alam dunia ini, di periode kehidupannya akan mengalami suka. Di periode kehidupannya akan mengalami duka. Kedua-duanya merupakan ujian bagi kita manusia. Sahabat insan kamil, sebenarnya ketenangan dan kedamaian tersebut hakikatnya itu bisa kekal di dalam diri kita. Ketika ketenangan dan kebahagiaan itu adalah ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Ketika kita berpikir bahwa ketenangan dan kebahagiaan itu adalah hal-hal yang bersifat zahidiyah, hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang bersifat materi, maka tentunya ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan itu adalah bukan yang sebenarnya. Maka ketika manusia kehilangan dari hal-hal yang tadi, ini akan mengakibatkan kedukaan. Namun ketika manusia sudah menemukan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan yang sejati, maka kehilangan sesuatu, hal-hal yang berkaitan dengan duniawi ini, itu tidak sampai ke dalam hatinya. Betul, secara fitrah manusia, tentunya ketika kehilangan sesuatu, apapun itu akan berpengaruh kepada jiwanya. Namun sejauh mana pengaruh kedukaan tersebut, kecemasan tersebut, ketakutan tersebut pada jiwa seseorang itu berbeda-beda. Ketika seseorang sudah menemukan hakikat ketenangan, hakikat kebahagiaan, kedamaian yang sejati, maka kehilangan hal-hal yang bersifat duniawi itu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam hatinya yang terdalam. Karena apa? Kebahagiaan yang sejati itu ada di dalam diri manusia, ada di dalam kedekatan hidupnya, akan menemani kemanapun manusia tersebut pergi. Maka ketika matahari bersinar, matahari mendung, dalam segala cuaca, keadaan hatinya akan tetap konsisten, keadaan hatinya akan tetap tenang menghadapi semua kondisi kehidupan. Apakah ketenangan yang selalu menyertai dalam hidupnya tersebut, yang selalu dekat dalam kehidupannya? Ini ketika manusia tersebut meletakkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan itu hanya ada pada mengenal Tuhan. Ketika seseorang sudah meletakkan kejayaan hidupnya itu hanya untuk mengenal Tuhan, maka tentunya segala sesuatu yang bukan Tuhan
tidak akan berpengaruh secara mendalam di dalam hatinya. Bagaikan seseorang yang tegak berdiri, walaupun dihempas oleh angin puting beliung, dirinya tetap teguh kokoh berdiri. Walaupun di tengah terik matahari, dirinya pun tetap kuat untuk berdiri. Di tengah kegelapan malam yang dingin, dirinya pun akan tetap kokoh kuat berdiri. Ketika manusia tersebut mempunyai satu keyakinan bahwa kebahagiaan yang sejati itu hanya pada mengenal Tuhan. Maka kenapa manusia sering mengalami kegelisahan dalam kehidupan di alam dunia ini? Ketika seorang kaya itu tidak akan pernah luput dari kegelisahan. Ketika seorang yang hidup sederhana itu pun tidak akan luput dari kegelisahan. Baik kaya, hidupnya akan tenang dan damai. Baik sederhana, hidupnya akan tenang dan damai ketika dirinya mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya pengenalan. Bagaimana caranya agar kita bisa mengenal Tuhan? Maka fenomena alam semesta inilah yang akan menyadarkan kita pada pergantian malam dan siang, ya, perkisaran angin, turunnya hujan, berlayarnya bahtera di lautan, itu semua merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal atau ulul albab. Memikirkan kejadian langit dan bumi dan sampai pada satu kesimpulan bahwa ini tidaklah diciptakan sia-sia, dan orang tersebut senantiasa mengingati Tuhan dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Maka inilah pentingnya tafakur dan zikir menjadi satu kesatuan yang padu. Bagaimana kita mentafakuri fenomena alam semesta ini yang demikian luar biasa. Namun di waktu yang lain, saat ba'da subuh, maka alunkanlah zikir kita kepada Tuhan. Upayakan zikir ini terus-menerus kita laksanakan secara istiqomah, secara konsisten. Maka insya Allah ketika kita melafalkan zikir, kalimat jalalah misalnya, kalimat tauhid dengan begitu mendalam, itu semua akan sebati dengan hati kita. Dan dunia ini menjadi taman-taman surga, karena majelis-majelis zikir adalah taman-taman surga. Kalimat-kalimat zikir merupakan kebahagiaan yang teramat sangat. Kenapa? Karena kalimat zikir ini, ya, akan membantu manusia untuk mengingati Tuhan. Dan kalimat yang terindah yang terus dilantunkan akan masuk ke dalam hati. Dan kita tahu bahwasanya ikan ini akan tenang, ya, hidup di dalam air. Demikian juga hati manusia. Hidupnya hati manusia itu hanya ada pada mengingati Tuhan. Perbandingannya, seseorang yang ingat kepada Tuhan dengan yang tidak adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Maka ketika hati ini hidup, ketika hati ini bersinar dengan natijah dari zikir yang dilantunkan secara dawam, maka manusia tersebut secara bertahap terus-menerus berjalan menuju pengenalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta, pemelihara alam semesta ini, yang darinya kita berasal dan kembali kita kepadanya. Demikian sahabat insan kamil. Jazakumullah khair. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.